Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, guru akan menjelaskan cara membuat struktur Lewis dan menentukan kepolarannya. Contohnya, senyawa CH4. Dalam membuat struktur Lewis dari CH4, kita buat konfigurasi dari masing-masing atom terlebih dahulu. Mana C memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasinya 2, 4. Kemudian H nomor atom 1, sehingga elektron valensinya 1. Nah, dalam membuat struktur Lewis yang kita gunakan hanya elektron valensinya. Untuk menggambar struktur Lewis, kita perhatikan rumus molekul dari CH4, di mana C berjumlah 1 kita letakkan di tengah seperti ini. Kemudian H kita letakkan di sekeliling atom C. Kemudian kita gambarkan elektron untuk H. Kita buat elektron H terlebih dahulu, kita gambarkan dot. Kemudian untuk H, supaya stabil itu kekurangan 1 atom, sehingga dipasangkan dengan elektron dari C. Kita gambarkan silang supaya berbeda. Itu pula dengan H yang lain. Kita bisa hitung untuk atom C memiliki 4 elektron. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk struktur Lewisnya bisa kita lihat di sini H sudah memenuhi kaidah duplet. Kemudian untuk C, kita perhatikan di sini jumlah elektronnya. Kita lihat ada 4 pasangan, jadi ada 8 elektron, sehingga sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini elektron yang digunakan 2 atom kita sebut sebagai PeI. Jadi dalam molekul CH4 itu ada PeI sejumlah 4. Dan pasangan elektron bebas sini karena pasangan elektronnya digunakan untuk berikatan semua, sehingga pasangan elektron bebasnya tidak ada. Dari struktur Lewis CH4 bisa kita simpulkan di sini karena tidak mempunyai PeB, sehingga CH4 bersifat non polar. Nah, inilah untuk struktur Lewis dari CH4. Struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini bisa kita sederhanakan dengan membuat C, H, seperti ini. Pasangan elektron bebas, karena ini satu pasang, kita buat tanda strip 1. Sini strip 1 itu menunjukkan adanya ikatan kovalen tunggal. Contoh lain ya, contohnya untuk NH3. Sama caranya seperti tadi, kita buat konfigurasi dari N dan H, di mana N memiliki nomor atom 7, konfigurasinya 2, 5, kemudian H 1. Atom H kita letakkan di tengah karena atom N kita letakkan di tengah karena jumlahnya 1. Seperti ini. Kemudian H di sekelilingnya karena jumlahnya 3, bebas kita letakkan di kanan kiri atas. Ini bisa diletakkan di bawah, nggak apa-apa. Kemudian kita gambarkan yang di pinggir dulu, yaitu untuk H. Kita buat simbolnya dot. Nah, untuk mencapai kestabilan supaya mengikuti kaidah duplet, H kita pasangkan dengan 1 elektron dari N. Nah, seperti ini. Kemudian N memiliki elektron valensi 5. Sini sudah kita
gambarkan 1, 2, 3. Jadi kurang 2 elektron, kita gambar di sisi sebelah sini. Sini kita lihat untuk H sudah memenuhi kaidah duplet. Untuk N, ini N. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini jumlah PEI yaitu untuk pasangan, yaitu yang digunakan untuk pasangan antara N dan H ada 3, 1, 2, 3. Atau sepasang elektron yang diapit 2 atom. Itu ada 3. Kemudian PEB yaitu pasangan elektron bebas. Nih, ini pasangan elektron bebas. Ada 1. Sehingga NH3 itu bersifat polar. Struktur ini bisa kita sederhanakan seperti ini, N. Nah, ini ada masing-masing sepasang, kita gambarkan stripnya 1. Mungkin kita bisa buat contoh lain lagi. Contohnya yang rangkap 2 sekarang. Contohnya CO2. Untuk C, nomor atomnya sama ya tadi ya, 6. Kemudian oksigen 8. Konfigurasi C 2, 4. Kemudian oksigen 2, 6. Ini elektron valensi untuk C, ini elektron valensi untuk O. Di sini yang memiliki yang jumlahnya 1 atomnya C kita letakkan di tengah. Ini C, O-nya kita letakkan di sekelilingnya C. Kita letakkan di samping kanan kiri. Bisa kalian letakkan di atas atau bawah, bebas. Kemudian kita buat, nah di sini untuk membuat struktur Lewis seperti tidak ada rumus khusus. Di sini kalian hanya melogika supaya gimana suatu atom itu mencapai kondisi oktet, yaitu memiliki elektron valensi 8 dengan cara memasangkan elektron dari masing-masing atom. Bagaimana caranya? Dengan memindahkan masing-masing elektron tadi. Nah, kita gambarkan di sini untuk C elektronnya ada 4. Kita buat tandanya dot seperti ini. Nah, karena elektron C itu hanya 4, jadi dia untuk mencapai kondisi stabil, yaitu memiliki elektron valensi 8, dia kekurangan 4 elektron. Sehingga 2 elektron, masing-masing 2 elektron dipasangkan dengan 2 elektron lain dari 2 atom O, seperti ini. Seperti ini sudah memenuhi kaidah oktet. Kemudian untuk oksigen tinggal kita cek. Di sini oksigen baru digambarkan 2. Jadi tinggal 4 kita gambarkan di sisi lain seperti ini. Ini juga di sini. Pas. Kita cek. Nah, jadi oksigen elektron valensinya, jumlah elektronnya sudah mencapai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini rumusnya bisa kita sederhanakan. C, O, O. Di sini ada 2 pasang ya, 2 pasang sehingga stripnya ada 2. Nah, ini yang namanya ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian untuk tipe soal lain yang sering muncul, soal seperti contohnya dari senyawa berikut tentukan termasuk senyawa ion atau kovalen. Misalkan ada senyawa H2O, NaCl, dan KBr. Caranya mudah saja. Untuk ion itu terdiri dari logam dan non-logam. Karena atom logam di alam itu sangat banyak, kalian cukup menghafalkan untuk atom non-logam. Tapi ada 10 unsur, yaitu ada F, Cl, Bri, ini atom golongan 7A, dan
NCHO, P, dan S. Kemudian untuk senyawa kovalen itu jika semuanya atau keduanya itu merupakan senyawa non logam. Contohnya untuk kita ambil H2O. H2O. H itu di sini ada ya, H, berarti dia non logam. Kemudian oksigen juga termasuk non logam. Non logam dengan non logam, jadi H2O itu termasuk senyawa kovalen. Kemudian NaCl, Na kita lihat di sini. NaCl masuk nggak ke kolom non logam? Oh, ternyata Na tidak ada, sehingga dia masuk ke logam. Kemudian Cl, di sini ada Cl, jadi dia non logam. Logam dengan non logam berarti dia termasuk senyawa ion. Kemudian untuk KBr, sama caranya kita analisis masing-masing atom. Untuk K tidak termasuk non logam, jadi dia logam. Kemudian Br sini dia masuk non logam. Logam dengan non logam termasuk senyawa ion. Jadi seperti itu. Nah, demikian penjelasan guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.